Saudara, hari ini Tuhan akan menyatakan saudara tentang berkat 15 tahun ke depan, saudara. Dan Tuhan berkata bahwa ini semuanya saudara harus ambil dengan sangat kuat. Maka pada waktu saudara mengambil dengan sangat kuat, saudara ingat, pegang. Nanti PowerPoint-nya saudara boleh dibagikan. Dan saudara setiap hari saudara ambil 1 atau 2 saja. Maka saudara akan menjadi penikmat, saudara orang penuai, saudara orang yang tidak hanya dengar janji tapi juga jadi penggenap. Amin. Saudara, dan saya berdoa saudara menikmati. Nanti ada tamu, jadi saya bagi saudara saya dulu, kemudian nanti tengahnya saya potong. Saudara, yang pertama, next, tolong masukkan. Ya, saudara, dia berjanji membawa kita semua, saudara, dengan tangan yang kuat dan kedahsyatannya. Saudara, ayatnya berkata, engkau Tuhan akan membawa kita. Saudara, dia sudah membawa kita keluar dari Mesir dengan tanda-tanda mujizat, dan dia akan membawa kita masuk ke next level, masuk ke masa yang paling ajaib. Sekali lagi, dengan tanda-tanda dan mujizat. Saudara, dia berkata, aku akan berjalan di depanmu dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Amin. Nah, saudara, persoalannya begini, saudara. Saudara, kalau dia bilang saudara dia akan keluar dengan saudara, memimpin saudara dengan tangan teracung, kira-kira ada musuh gak di depan saudara? Ada. Kira-kira ada tantangan gak saudara? Ada. Kira-kira kalau dia berkata aku akan membuat tanda-tanda mujizat, maka ada mepet gak? Ada. Tapi justru di saat saudara mepet, saudara akan lihat kelimpahan. Di saat saudara terdesak, saudara akan lihat kemenangan. Di saat tidak ada jalan keluar, tiba-tiba terbuka jalan tol. Saudara, di mana saudara? Di depan saudara gunung, maka gunung akan pindah. Atau saudara tiba-tiba di puncak. Saudara harapkan ini. Jadi kalau ada masalah, jangan keluar dari kerjaan. Saudara, kalau ada tantangan, jangan berhenti. Kalau ada tempat yang susah, jangan berkata saudara salah. Saudara justru harus berkata, yes, waktunya aku lihat mujizat, waktunya aku melihat kemuliaan, waktunya aku melihat tangan yang kuat, waktunya aku melihat terobosan, waktunya, sekali lagi saya mau ulang dan ulang dan ulang, saudara melihat unlimited provision. Saudara akan dapat unlimited love, unlimited saudara saudara energi. Jadi nggak ada yang tua di antara kita. Saudara, tidak ada yang boleh berhenti saudara di tengah jalan, karena kita sedang memulai journey yang lebih dahsyat, yang lebih ajaib di antara kita. Amin. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, kita lihat saudara, negeri yang berlimpah susu dan madu. Saudara, ini janji di depan kita, saudara. Saudara, tapi saya mau tanya, ada enggak susu sama madu yang tiba-tiba tumbuh sendiri? Saudara, tiba-tiba di mana-mana gitu susu netes, saudara tinggal nampung, ada enggak? Saudara, enggak ada saudara tapi adanya saudara nanti di surga mungkin ada Saudara, kalau di sini saudara, engkau harus apa? Memelihara ternak. Betul? Saudara, madu juga saudara jangan bilang di Sion saudara madu nggak ujuk-ujuk ada saudara, ada lebah saudara yang bekerja. Saudara, dan Tuhan ini ngomong sama saya, bilang begini, nah, aku beri kamu kekuatan kerja, aku beri kamu kekuatan melipat gandakan, aku memberi kamu kekuatan untuk beternak, dan untuk saudara mengembangkan dan menggembalakan. Aku tidak kasih kamu otomatis pohon tumbuh sendiri, tapi aku beri kamu di depan susu dan madu. Artinya kerja. Saudara, lebah adalah salah satu binatang yang melambangkan saudara. Saudara kerja keras. Saudara seluruh hidupnya itu untuk kerja.
Saudara ada yang namanya Ratu Lebah. Saudara kerjanya seumur hidup untuk melahirkan. Saudara ya, kadang-kadang saya berpikir saya ratu lebahnya, saudara lebahnya ya. Saudara, saya melahirkan lawatan, melahirkan saudara unit demi unit, melahirkan pasukan terdahsyat. Tapi yang kerja kalian, bagian saya melahirkan saudara ya. Tapi tidak masalah lah saudara, pokoknya kerja. Melahirkan itu kerja loh saudara. Saudara ya, jangan ada pengangguran di antara kita. Colek kiri kanan, tidak ada pengangguran di antara kita. Ya, tidak ada pengangguran di antara kita. Kita akan bekerja sangat keras. Saudara, kita akan mengembangbiakan apapun yang ada dalam hidup kita. Amin. Saudara, kita akan jadikan apapun yang ada di kita, saudara, menjadi besar. Saudara, itulah susu dan madu. Kembangkan saudara sehingga apapun dalam hidupmu menjadi besar. Dan ini janji Tuhan. Saudara, saya berdoa sekali lagi punya image, tekad, nggak nganggur. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia buat melo-melo, sedih-sedih nggak jelas. Saya sudah ajarin minggu lalu, masih ingat? Kalau saudara kesel pengen teriak, langsung deklarasi. Amin. Kalau saudara pengen nangis, tangisi bangsa-bangsa. Amin. Kalau saudara pengen tertawa, tertawakan iblis. Bawa sukacita saudara. Saudara tertawakan masalah di bawah kakimu. Dan kalau saudara ya ingin tidur, minta saudara ya yang namanya istirahat yang dari Tuhan. Minta yang namanya pewahyuan, pengajaran pada waktu saudara tidur. Saudara, tapi sekali lagi jangan biarkan waktumu terbuang sia-sia. Tidak ada waktu untuk marah yang sia-sia, kecuali marah sama iblis. Tidak ada waktu saudara untuk sedih yang sia-sia. Saudara, saya kasih satu lagi sebelum saya serahkan pada hamba Tuhan tamu. Saudara ya, di antara kita, saudara ada ibu yang cantik ya, biar terus mungkin menyala-nyala dan bisa sharing saudara kesaksian hidupnya di antara kita. Saudara, yang ketiga, ini janji Tuhan. Saudara, buat tahun ini sampai 15 ke depan, tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Saudara, itu namanya hewan, binatang. Saudara, semua itu makhluk. Saudara ya, tumbuhan, adakah sesuatu yang mustahil? Sesungguhnya aku Tuhan, Allah dari segala yang hidup. Dan kita bisa perintahkan. Saudara, dikatakan, adakah ada sesuatu yang terlalu sulit? Saudara, ini harus menjadi tagline dalam hidupmu sepanjang tahun ini sampai ke depan. Hadapi apapun. Misalnya saudara bilang ini, kamu punya tugas untuk mendatangkan 100 juta satu bulan. Memangnya ada yang susah? Saya bersama Tuhan, tidak ada yang susah. Saudara, kalau yang satu dapat tugas, saya mau, kata Joshua nih, anggap ya, rok di padang ya, menjadi anggotanya 2.000. Saudara harus bilang amin. Dan bilang ini, memangnya ada yang susah kok. 2.000 mah kecil kok. Kenapa nggak sekalian aja 10.000? Saudara ya, harusnya begitu. Tidak ada yang susah. Amin. Saudara, kalau saudara nih para raja, saudara jangan nggak mungkin. Memangnya susah? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya percaya. Loh saudara bilang ini ya, Bu, caranya gimana? Orang saya nggak ngerti kripto, nggak ngerti teknologi. Lah gampang. Cari datanya orang itu siapa, doain sampai bertobat. Saudara, kalau perlu minta sama Tuhan, temuin. Saudara, kemudian perkatakan saja nubuatan. Loh saudara bilang, memangnya bisa cara gitu? Loh Alkitab begitu. Yehu itu disebut prajurit gila, saudara. Saudara, Yehu, saudara itu orang paling gak takut sama orang. Saudara gak tahu aturan. Saudara, dan dia gampang main pedang bunuh orang. Hari itu ada nabi datang ke dia ngomong, kamu akan jadi raja. Saudara terus lari saking takutnya. Betul kan? Dan jadi kan? Jadi sesimpel itu. Sesimpel itu. Dan
Dan saya berdoa saudara menikmatinya. Saudara Mahanaim Bet kasih berubah sesimpel itu. Saya masih ingat pada waktu nama kota ini kota sampah. Dan Tuhan bilang kamu berdiri di depan gedung wali kota. Dan kamu bilang ini kota iman. Ini kota prajurit. Ini kota patriot. Saudara, saya berdiri di depan gedung wali kota, bahkan tidak ketemu siapapun. Saya teriak begini, ini kota iman. Ini kota patriot. Ini kota iman. Ini kota patriot. Saudara, dalam seminggu itu berubah. Semua kata kota sampah dihancurkan, diumumkan di koran dimanapun. Kita ganti nama kota iman dan kota patriot sampai hari ini. Sesimpel itu. Adakah yang sulit bagi Tuhan? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Saya berdoa bagian saudara menangkap visi, saudara menangkap tugas, dan mulai menubuatkan. Karena tidak ada yang susah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari Ibu Christina, Ibu Deborah. Oke, sementara saudara makan, saudara kita mau teruskan sedikit untuk berkat Rosasana. Saudara kemudian sambung dengan Yom Kippur, dan hari ini kita merayakan Sukot. Saudara, sekali lagi saya berdoa saudara, supaya tadi yang difirmankan bahwa apa yang saudara dapat di sini, saudara bawa keluar ke marketplace, kemana saudara kerja, kepada keluarga, dan semua orang bisa melihat. Saudara, salah satu tadi gerbang, saudara adalah gerbang kesembuhan tubuh jiwa roh. Dan seperti tadi yang difirmankan, mulai dari semua kubu-kubu yang ada di otak kita, yang bukan dari Tuhan. Saudara, mungkin ada orang yang berkata, saya bodoh. Ya, itu kubu saudara, yang sudah iblis tancap, sehingga setiap kita tidak bisa saudara excellent. Tadi dikatakan Daniel punya roh yang luar biasa. Dan saya berdoa setiap kita, saudara percaya itu. Nah, next, tolong dikeluarkan PowerPoint-nya yang selanjutnya. Ya, mengumpulkan dengan tentram. Saudara ya, saya langsung aja. Saudara, bagaimana kita semua di sini dengan mungkin 8 atau 12 macam orang, saudara ya. Koleris, ada plekmatis, sanguin, mungkin ada plekmatis, saudara ya, melankolis, apapun lah. Saudara dengan orang yang berorientasi kepada market, ada yang orang berorientasi kepada hubungan, bisa tentram, bisa kumpul bareng, dan kerja bareng, saudara. Saudara, kita butuh yang namanya roh pengertian. Kalau Tuhan sudah janji, Dia mengumpulkan kita dengan tentram, maka berarti Tuhan akan melepaskan roh pengertian di antara kita. Sehingga setiap perbedaan tidak akan menghancurkan kita, tetapi akan melengkapi dan menguatkan kita. Amin. Saudara, saya berdoa, mulai berkata begini, kalau saudara nanti pulang dan saudara menemui anakmu dan saudara tidak bisa mengerti, saudara tidak bisa berkomunikasi dengan istrimu, saudara bahkan mungkin berkata, Bu, saya ini gak mengerti bosku maunya apa. Saudara mulai tumpang tangan, saudara, dan berkata, aku ambil roh yang luar biasa tadi yang dikhotbahkan. Saudara juga bisa berkata, aku ambil roh pengertian, supaya saudara tiba-tiba kita akan saling mengerti. Ya. Saudara, ada sebuah kesaksian, ada seorang bapak, saudara. Saudara, dan bapak ini datang ke saya karena dia punya problem begini. Saudara, dalam hadirat Tuhan, dia bahkan tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara, yang di kiri kanan nangis, dia flat. Saudara, di rumah dia bermasalah dengan istrinya, kemudian dengan anak-anaknya. Saudara, sampai anaknya kena narkoba dan pergi. Saudara, dia berusaha mendidik, tapi anaknya merasa, saudara, dibenci sama dia. Dan kemudian dia cukup frustasi datang ke saya.
Dan dia berkata, "Bu, saya tidak tahu lagi mesti bagaimana." Saudara, dia tidak pernah berzina. Dia bapak baik-baik, dia kerja dari pagi sampai malam. Dan uangnya semua diberikan buat istrinya. Tapi toh keluarganya, saudara tidak bisa, saudara baik-baik. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa walaupun dia sudah kerja, dia sudah berdoa, tadi seperti yang dikatakan, jiwanya masih gak benar. Saudara, dan persoalannya pada waktu kita tidak benar, saudara, ada kubu-kubu, ada blok, saudara. Itu menghalangi kita menerima kegenapan. Kita dihalangi iblis untuk menerima janji Tuhan. Saudara, dan waktu itu saya bilang begini sama dia, gini deh Pak, kita mulai dengan menyanyi. Ya, kita mulai dengan nyanyi. Dia bilang, maksudnya apa Bu? Kalau Bapak ke kantor, Bapak kan sejam di jalan, macet ya, Jakarta, karena Bapak tinggalnya Jakarta. Saya bilang, pakai waktu itu, kan tidak ada sopir kan, Bapak nyetir sendiri. Iya Bu, bagus. Saya bilang, pakai, ambil 1-2 lagu, Bapak nyanyi dari hati dengan suara yang keras. Dan dia berkata, kalau sudah, ya, saya bilang, nanti Bapak mulai belajar bermazmur. Ya, bermazmur dari hatimu sendiri, lagumu sendiri. Saudara, dan kemudian dia bilang, saya bukan penyanyi. Nyanyi Pak, tidak ada yang dengar, kecuali Bapak dengan Tuhan. Saudara, dan kemudian saya bilang, setelah itu di sela-sela isi dengan bahasa roh. Kalau saudara belum bisa berbahasa roh, saudara haleluya aja, bergumam aja. Saudara dimelodikan saja apa yang menjadi kata-katamu. Saudara, dan dia mulai kerjakan itu sebulan dan dia masih laporan, saya belum terjadi apa-apa. Saudara, tetapi kemudian 2 bulan dia mulai, kalau nyanyi dia nangis. Kalau dia nyanyi sendiri tiba-tiba dia bisa semangat, bisa teriak. Saudara, dan beberapa bulan kemudian dia diterpa Roh Kudus. Saudara, dan setelah dia diterpa Roh Kudus, hari itu dia berkata, tiba-tiba setiap kali dia mau ngomong sama istrinya yang keras. Saudara, ada yang kayak bilang, caranya enggak begitu. Saudara, istrinya marah. Saudara, dia udah pengen balas marah. Tiba-tiba ada suara begini, peluk. Peluk aja. Saudara, dan begitu dia peluk, persoalan selesai. Saudara, kadang-kadang persoalan itu tidak perlu diselesaikan dengan berdebat ya. Kadang-kadang persoalan itu perlu diselesaikan dengan pelukan. Saudara, ini karena bicara tadi saudara tentang, saudara ya, tentram. Saudara, saya percaya kalau kita tentram bersatu, ayatnya berkata kelimpahan kehidupan ya, itu akan ada dan itu akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Tapi butuh tentram. Keluarga semuanya butuh tentram. Saudara, pada waktu anaknya pulang, saudara ya, kemudian banting pintu, saudara masuk ke kamar dan gak nyapa dia. Sudah dia pengen teriak, dia pengen bilang anak kurang ajar. Terus tiba-tiba roh itu berkata begini, anakmu sedang masalah. Coba kamu ketok kamarnya dan berkata, sudah makan. Dan katakan, ada yang papa bisa bantu. Saudara, waktu dia ketok kamarnya gak dibukain, tapi dia teriak, sudah makan? Ada yang papa bisa bantu? Terus anaknya tiba-tiba buka pintu. Dia berkata begini, sejak kapan papa gak marah kalau saya bersikap seperti itu? Saudara, dan Roh Kudus mulai bilang lagi, peluk. Bilang, sorry papa salah. Saudara, dia peluk dan bilang, sorry papa selama ini salah. Saudara, tiba-tiba anaknya nangis. Dan anaknya gak cerita apapun. Dan dia bilang gini, udah ya Pak, saya mau mandi. Tapi sejak itu anaknya mau makan bareng. Dan kemudian kehidupan mulai menjadi baik. Saudara, ini kunci untuk hidup dengan tentram. Saudara, coba ya, kalau saudara menghadapi bos yang menggila, ya,
Semua bos itu punya tuntutan, pasti. Saudara di sini sudah biasa ya dengan saya ya, bos yang galak ya. Jadi harusnya saudara di luar saudara bisa menghadapi semua bos yang aneh-aneh ya. Siapa di sini yang sudah terbiasa dengan saya dengan semua tuntutan dan kegalakan saya? Boleh angkat tangan? Kok sedikit sekali yang angkat tangan ya? Berarti yang lain masih takut ya sama saya ya. Tapi saudara hebat lah, takut tetap ada di sini tuh hebat, saudara. Ya, saya mau berkata bahwa coba tanya Tuhan. Coba tanya Tuhan setiap kali saudara menghadapi bos, menghadapi yang saudara tidak mengerti. Maka saudara akan diam dengan tentram. Dan pada waktu saudara bisa diam dengan tentram di keluarga, di pelayanan, di kantor, saudara, Alkitab berkata berkat, kehidupan, kelimpahan, sukacita mengalir dalam hidup kita. Ya. Caranya simpel. Minta roh pengertian. Minta roh excellent. Ya. Minta sungguh dan setiap kali bereaksi. Saudara, saya ingatkan Pak Yusak itu selalu bilang ini. Tanya Tuhan. Saudara coba bereaksi itu jangan jeplak duluan. Ya, tanya Tuhan. Saya juga bersyukur punya suami, saudara ya, Pak Paul, yang dulu tuh setiap kali dia ngomong gini, dadak gitu ya, saya udah mulai buka. Terus suami saya selalu begini, jangan jeplak dulu. Pikir dulu, ya, baru ngomong. Saudara itu baguslah. Pak Paul selalu mengingatkan saya karena banyak perempuan, banyak sanguin orang-orang tertentu jeplak duluan. Nah saudara ya, belum mikir saudara. Dan coba tanya Tuhan dulu. Itu adalah kunci untuk saudara hidup dengan tentram. Saudara next, berkat satu lagi. Ya, berkat satu lagi. Saudara menjadi umat Tuhan dan Tuhan sebagai Allah. Saudara, kata umat itu artinya yang dipilih, dikhususkan. Artinya saudara mendapat jaminan, mendapat saudara ya, saudara hak sebagai warga negara. Ya. Saudara jadi, kalau anggaplah begini. Dulu saudara itu, saudara bukan siapa-siapa, tinggal di desa, tidak ada jelas KTP-nya. Dan kemudian saudara dengar, kalau saudara punya KTP bisa sekolah gratis. Saudara ke rumah sakit gratis. Dapat tunjangan. Saudara ya. Dan kemudian saudara datang. Dan dia bilang, KTP dulu. Dadak, bikin dulu. Dan begitu dapat KTP, maka saudara sah. Dan saudara bisa menerima semua tunjangannya. Demikian juga kalau saudara itu jadi umat. Ya. Saudara bayangkan pindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan yang penuh kelimpahan dan terang benderang. Pindah dari negara yang tidak ada fasilitas dan ini semua fasilitas terjamin. Saya ulang-ulang terus karena itu yang Tuhan ngomong, unlimited provision. Amin. Unlimited love, unlimited hikmat, unlimited saudara ya, energi. Saudara ambil ini, ambil ini. Ambil. Dan itu adalah salah satu hak umat. Salah satu hak umat. Saudara, saya tidak perpanjang tentang nama-nama Allah. Karena dibilang aku akan jadi Allah. Saudara, di situ Tuhan berkata aku akan jadi Yahweh. Artinya saudara butuh dia jadi bapak, dia jadi bapak. Saudara butuh dia jadi ibu, dia jadi ibu. Saudara butuh dia jadi guru, jadi guru. Saudara, dia bisa berubah jadi apa saja karena aku adalah aku. Saudara, dia bilang apa sih yang kamu butuh? Kamu butuh ya aku jadi kekasih. Aku akan jadi kekasihmu. Saudara, ayat yang berhubungan dengan umat, kalau saudara lihat tarik lebih lanjut, dia katakan begini. Maka mereka yang bukan umat akan menyebut umat, dan mereka yang bukan anak akan diangkat menjadi anak dari raja segala raja. Tapi ada satu lagi, dan mereka yang terbuang akan disebut yang terkasih. Dan aku, Tuhan bilang,
akan menjadi kekasihmu. Saudara, dunia hari ini ada dunia yang galau. Ya. Saudara, sepi. Saudara, ini saya barusan membaca. Saudara, 4 negara yang tertinggi bunuh diri. Di mana satu hari, saudara ya, 90 sampai 100 orang bunuh diri. Dan yang mengerikan, ternyata itu bukan India, negara miskin, atau Bangladesh, atau Myanmar. Saudara mau tahu 4 negara yang tertinggi bunuh dirinya? Saudara, adalah Jepang, Korea, Finlandia, dan Selandia Baru. Saudara, dan 4 negara ini, saudara terjamin dalam segala sesuatu. Saudara bayangkan yang Finland dan Selandia Baru ya. Saudara tidak butuh punya uang. Saudara tidak ada kerjaan, dikasih. Saudara butuh sekolah, dikasih. Saudara sakit, langsung diobatin. Saudara, airnya katanya terbersih di seluruh dunia. Saudara, udaranya katanya terbersih di seluruh dunia. Saudara, tapi yang mati sehari 90 orang bunuh diri. Saudara, dan ditanya nih sampean, ditanya, kenapa bisa? Saking tidak ada jawaban, sampai pemerintah mengeluarkan jawaban yang mengerikan. Karena yang bodoh, yang miskin, yang teler, yang tidak berguna sudah bunuh diri. Jadi kami disebut negara terbaik. Coba, saudara, jawabannya apa nggak nyebelin, saudara ya? Saudara, kenapa? Karena mereka sampai tidak punya jawaban. Pemerintah menyediakan semuanya. Saudara, tetapi toh mereka bunuh diri. Kenapa? Karena yang di dalam ini kosong. Karena ternyata satu kebutuhan yang paling dalam, dikasihi. Ternyata butuh kekasih. Saudara, karena itu di antara yang Tuhan sebutkan soal umat, Dia berkata, maka yang terbuang akan menjadi yang terkasih. Dan aku, Tuhan, akan menjadi kekasihmu. Saudara, sepanjang tahun-tahun di depan, berkat utama dari Sukot ini, saya mau berharap setiap saudara mengalami sebuah kasih yang sangat dalam antara saudara dengan Tuhan. Pada saat saudara itu menjadi yang terkasih dan Tuhan menjadi kekasihmu, saudara, maka engkau ini penuh dengan kasih sampai nggak bisa, saudara, seperti yang tadi, meluap. Sampai saudara tidak bisa diam, saudara akan menyalurkan kasih. Dan bukannya saudara butuh kasih. Saudara, saya hampir-hampir tidak butuh menikah atau pacaran. Saya suka guyon sama beberapa orang walaupun saya cukup banyak ditaksir. Ya, sekali lagi bukan karena saya terlalu cantik atau terlalu hebat. Cuma waktu itu saya sekolah di Belanda. Saudara bayangin ya, saudara, satu sekolah itu perempuannya bisa dihitung. Saudara, semuanya laki, karena kan sekolahnya teknik. Saudara, dan makin ke atas, makin tingkat 3, tingkat 4, laki semua, saudara. Jadi yang naksir, saudara ya, makin banyak, karena perempuan makin sedikit. Hukum ekonomi. Ya kan, begitu kan hukum ekonomi ya. Nah saudara, tetapi setiap kali ada laki menyampaikan cinta lah, ngasih bunga lah, saya suka guyon begini sama mereka. Kamu rasanya gak bisa deh menangin hatiku, karena kamu sudah kalah saingan. Terus mereka akan tanya begini, saya kalah sama siapa? Karena saudara, yang sekolah di luar negeri waktu itu di Belanda khususnya itu orang-orang hebat, saudara. Orang-orang kaya, orang-orang pintar, anak pejabat, beasiswa, saudara ya. Jadi mereka merasa gak mungkin ada yang bisa ngalahin mereka. Saudara, dan saya bilang, kamu bersaing sama Yesus. Saya terlanjur jatuh cinta sama Dia. Saya bilang, Dia yang memberi saya bunga. Dia yang memberi saya semesta. Dia yang selalu menyatakan cinta every day. Dia yang mendatangi saya ketika malam. Dia yang membangunkan dengan kecupan cinta. Bagaimana saya bisa?
jatuh cinta dengan pria lain. Saudara, saya kehilangan Pak Paul tetaplah. Tapi saya mau berkata saudara, sesungguhnya saya gak pernah kesepian satu hari pun. Gak pernah saudara. Karena memang saudara dari dekat saya dipenuhi dengan cinta. Tapi saudara, cintanya itu, saya tuh sampai mau gimana ya? Saya tuh sampai gak bisa lah mengungkapkan. Ini sekali lagi jangan ditiru ya. Jangan ditiru dan jangan diinterpretasikan yang negatif ya. Saudara, begitu Pak Paul nggak ada, saudara ya. Saudara, dia kasih film-film yang wah pokoknya antara saya dan dia lah. Saudara. Nah, salah satunya ada sebuah film silat tiba-tiba muncul tentang jenderal perempuan, saudara. Saudara, dan dia punya pasukan 30.000, saudara. Dan Tuhan cuma, kalau saya lagi nonton ya, Tuhan bilang begini, itu kamu. Dan dia kalau mimpin perang selalu pakai warna apa? Merah, saudara. Ya, merah. Saudara bayangkan ya, bagaimana dia tahu bahwa saya akan kehilangan suami, saudara. Dan kemudian dia, sebelum itu dia sudah bikin film khusus tentang jenderal perang perempuan yang menguasai darat, laut, dan gunung. Dan saudara, warnanya merah. Saudara, warnanya merah, warna Mahanaim. Saudara, dan yang ajaib, saudara, setiap kali, saudara ya, ini perempuan itu suka berganti-ganti posisi, saudara. Saudara, jadi kadang-kadang dia jadi jenderal, kadang-kadang dia jadi rakyat biasa, kadang-kadang dia jadi menteri, kadang-kadang dia menyusup, saudara ya, jadi pedagang yang paling canggih buat dagang. Terus kemudian kalau saya lagi nonton gitu ya, iseng Tuhan ngomong begini, kenapa sih saya suka kamu? Karena kamu suka begitu. Saya tidak pernah bosan sama kamu. Kamu bisa ada di marketplace, kamu bisa ada di peperangan, kamu bisa di rohani, kamu juga bisa mengontrol pemerintahan. Dan saya berkata, Tuhan, bayangkan bahkan sebelum ya, saya tahu sampai sejauh ini, dia sudah bikinin film-film dan dia kalau merayu saya itu salah satunya lewat film. Saudara, dan pada waktu saya lihat film itu dia cuma bilang gini, ini yang membuat saya tambah jatuh cinta lah. Ini film tidak bisa menggambarkan the true you. Karena bahkan ini film tidak menggambarkan bagaimana engkau menggerakkan semesta. Tapi aku tahu engkau menari, menata semesta bersamaku. Saudara, dan setiap kali dia kasih sebuah puisi-puisi cinta, saudara, saya tidak pernah bisa berhenti, saudara, menyintai dan makin menyintainya. Saudara, saya tidak bisa berhenti, saudara, untuk terus bergerak sampai melihat lawatan terbesar. Saya tidak bisa berhenti, saudara, untuk menyuarakan bahwa one day, saudara, seluruh dunia, saudara, akan dimenangkan dan kerajaannya menguasai 7 gunung, saudara, 7 benua, dan semuanya akan menyembah dia. Sekali lagi, saudara, saya berdoa masih banyak berkatnya, tapi saya mau saudara tancapkan ini. Berkat 15 tahun, unlimited provision. Tapi saudara harus up, itu singkatannya up. UP, ya, up, saudara. Saudara, engkau tidak bisa menerima berkat, saudara tidak bisa menerima lawatan, saudara tidak bisa menerima, saudara, semua cinta, semua yang terbaik, kalau saudara tidak upgrade hidupmu. Ya. Saudara tentukan satu bidang setiap minggu yang saudara harus upgrade. Saudara misalnya berkata gini, minggu ini saya mau upgrade tentang ekonomi, baca buku ekonomi dan praktekkan. Saudara bilang minggu depan saya mau upgrade tentang apa? Saudara public speaking. Saudara ngomong di depan kaca, nggak usah ngomong dulu di depan orang. Saudara, Joshua
Ya, salah satu the best. Saudara public speaking, lulusan dengan yang terbaik saudara ya. Saudara mulai dengan menangis. Betul ya Jos? Cerita sedikit. Karena banyak orang tuh nggak percaya dia bisa public speaking. Dengan orang yang menangis, nyebelin, malu-maluin. Mungkin beberapa saudara masih ingat kali ya, itu waktu SRK. Terus Pak Agung minta saya maju ke depan untuk sharing. Dan begitu dipanggil saya nggak tahu mau ngomong apa. Sebenarnya disuruh kesaksian tentang komik kalau saudara masih ingat. Dan di SRK pakai baju kemeja biru, saya masih ingat, masih ada fotonya bahkan. Dan saya cuma nangis. Terus seluruh jemaat juga nungguin ini mau ngomong apa, mau ngapain gitu. Saya cuma di depan, saya nunduk geleng-geleng gitu. Pak Agung nanyain jadi mau kesaksian atau enggak gitu. Singkat cerita akhirnya nggak jadi saudara ya. Jadi kalau beberapa anak youth disuruh khotbah awalnya malu-malu, akhirnya mau, saya sampai akhir nggak jadi. Jadi sampai ditungguin 3 menit 5 menit, akhirnya nggak jadi. Saya turun, semua orang ya ketawa, tepuk tangan. Pak Agung lanjutin, pulang saya sampai rumah, saya dobrak rumah gitu ya. Saya buka kamar Buin, jegrek gitu. Saya kan udah bilang aku ini panggilannya bukan hamba Tuhan, panggilan saya itu seorang penari gitu. Nah cuman saya rada lupa ya, tapi seingat saya hari itu Buin cuma ngomong, hari ini mungkin kamu gak ngerti, cuman nanti kamu akan ngerti. Saya balik ke kamar, saya nangis, bla bla bla. Dan singkat cerita, beberapa hari setelah itu saya baca Alkitab. Dan saya itu cuma dapat, saya baca tentang Gideon. Dan saya ketok lagi kamar mama saya, cuman hari ini gak didobrak, saya ketok. Dan saya cuma nanya, Mami, apa yang seharusnya Yeter lakukan di saat dia nggak berhasil ngangkat pedang? Kalau saudara ngerti ceritanya, Yeter itu kan harusnya mengangkat pedang dan memancung, cuman enggak. Dan berapa pasal kemudian dia dibunuh oleh kakaknya, adiknya sendiri. Dan hari itu saya tanya, Bu, Mami, ini kalau saya jadi Yeter, sebenarnya saya lagi nanya, kalau hari itu saya gagal khotbah, saya gagal memancung raksasa saya, apa yang harus saya lakuin? Saya masih ingat dari itu Buin, Mami jawab, kamu harus Yeter harus melakukan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 200%, bahkan lebih dari yang pernah dia lakukan sebelumnya dan mengejar ketinggalannya. Dan saudara, sejak saat itu saya ikut koko saya nyetirin. Kalau saudara ingat hari itu Stephen udah dipanggil khotbah kemana-mana ke Jakarta. Saya nyetirin kok Stephen, dan saya bilang, kok boleh gak please tanyain ke orang yang manggil kamu khotbah, ada sekolah minggu gak? Dan boleh gak adiknya yang ngisi? Maksudnya saya. Dan saya akan nyetirin kok Stephen. Saya umur 16-17 tahun dari itu. Saya nyetirin kok Stephen. Dia khotbah di umum, saya khotbah di sekolah minggu. Termasuk salah satunya Hananel Cinta yang di Cideng. Yang dewasa dan anak itu cuma terbatas triplex. Dan itu kok Stephen altar call, khotbah 2 jam. Saya harus mengendalikan anak-anak saudara. Jadi saya tuh ngerti kok saya altar call di depan. Dan saya cuma khotbah 5 menit, 10 menit. Dan setelah itu saya gak tahu mau ngomong apa. Dan dari situ mulai belajar sampai hari ini. Saya berdoa tidak ada satupun dari saudara yang tidak upgrade. Saudara, tidak ada yang memulai dengan sangat baik. Tidak ada saudara. Saudara, tidak ada pemimpin yang langsung memimpin 5.000, 10.000. Ya, saudara, saya selalu cerita, saya mulai memimpin dengan Tuhan bilang, pilih 5 anak dan muridkan sampai jadi. Dan hari itu di usia saya 12, saya memilih anak umur 9 tahun 5 orang. Dan saya muridkan, dan semua murid saya hari ini S2 jadi. Saudara, saya berdoa kalau saudara tidak punya murid, maka upgrade lah, pilih murid. Saya bilang gampang buat memulai pemuridan. Pilih yang lebih miskin, lebih bodoh, lebih kecil, saudara dari saudara. Dan muridkan. Simple. Saudara dan rumah Shalom, kalau saudara di sini bilang saya mau memuridkan 5 saja, mereka akan menjadi jenderal-jenderal Tuhan yang luar biasa. Muridkan saudara. Tapi saudara tidak bisa menerima unlimited provision kalau saudara tidak upgrade. Ini tahun-tahun keajaiban, ini tahun kelimpahan, ini tahun yang luar biasa.